Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati pembimbing daripada Majlis Taklim Darul Muttaqin Ibu Haja Farida, juga sesepuh kita Ibu Haja Astuti, wabil khusus Ketua Majlis Taklim Darul Muttaqin Ibu Adana, dan seluruh pengurus Majlis Taklim Darul Muttaqin dan seluruh jamaah yang insya Allah sore hari ini dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sore hari ini kita hadir. Mungkin lamun di lembur mah kita babakan ngantai, Ibu. Iya, lembur babakan ngantai. Apa artinya? Kampung namanya Kampung Babakan Ngantai. Ya, tuh sana Kampung Babakan Ngantai. Baheula sekarang mau jadi BCL. Ya, dulu namanya Kampung Babakan Ngantai, ya Bu ya. Kesononya itu kampung itu tuh Bu ya. Amenye. Sama itu tuh ya Kalendroak. Bukan kalendroak, kalennya banyak pun droaknya, bukan kaleng droak, kalen tuh sungai kecil, droak pun yang suka dibikin tasbih buahnya, anjeli. Orang kalen droak bukan kaleng droak, kalen tuh sungai kecil, kalenan. Droak banyak pun anjelinya yang suka dibikin tasbih tuh buat mainan tembak-tembakan anak-anak yang daunnya kayak daun tebu, ya. Ini ke sana, makanya saya tadi ini kemana? Alhamdulillah ibu-ibu Darul Muttaqin semangat. Walaupun di sini ya Bu ya, jaraknya dengan sana pusat kota BCL sana kan. Pusat kota BCL sana kan patung kuda. Tapi tetap ibu-ibu semangat, alhamdulillah. Untung ibu-ibu pala linter mawa motor ya Bu ya. Lah kayak saya tinggal culak cilut ya Bu ya. Jadi ibu-ibu pada terampil, pada pinter, pada bisa bawa kendaraan bermotor, alhamdulillah, karena memang itu menjadi sarana ya, sarana ibu untuk bisa hadir, alhamdulillah, sarana mendukung ya, pendukung kita untuk bisa hadir dalam talim yang sore hari ini. Pada kesempatan ini yang ketempatan di rumah siapa? Ibu Rita. Alhamdulillah Allah berkahi rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah anak ketun yang soleh soleha, dan seluruh jamaah yang hadir pun pada sore hari ini diberkahi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak keturunan soleh soleha, berkah rezeki dan usaha, berkah umurnya untuk ibadah. Amin. Sore hari ini kajian kita mengambil tema 3 golongan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, tidak diperdulikan, dicuekin. Jangankan dicuekin hari kiamat Bu, kita di dunia dicuekin suami enak nggak? Dicuekin tetangga enak nggak? Dicuekin orang sekampung apalagi? Ini di akhirat, di hari kiamat nanti ada 3 golongan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, tidak diperdulikan alias dicuekin oleh Allah, dan tidak mendapatkan pandangan rahmat. Semoga jamaah Darul Muttaqin tidak termasuk dari 3 golongan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa saja sih 3 golongan orang ini yang tidak diampuni dosanya, tidak diperdulikan oleh Allah, tidak mendapatkan pandangan rahmat? 1, usia udah tua tapi masih seneng ngelacur, nauzubillah. Just kolot, badan udah bau tanah, ya. Yang lelaki udah kakek-kakek, tinggal badan kulit sama tulang, tapi nafsunya seneng melacur.
Yang perempuan juga sama, udah expire dia punya badan. Ibu, sekarang saya nanya, kalau makanan udah expire, kalau diminum terus jadi bahaya nggak, Bu? Sirap. Sirap ya Bu ya, kan ada expire-nya. Di situ tertulis ya tanggal 5 bulan 5 2023 lah. Sekarang udah bulan 9, diminum keracunan nggak? Mending kalau timbang kalau mati. Kenapa? Karena udah lewat expirednya. Kita juga sama Ibu, ini ada orang udah expired dia punya fisik tapi masih senang melacurkan diri. Artinya apa? Pipi udah kendor. Mata udah ada kantong matanya. Pojok mata udah banyak kerutannya. Ini jidat udah banyak garisnya. Ini dunung kembar yang kita banggain cuman merek doang, Sorek. Sina balon kempes. Ini cuman mereknya doang, kemasannya merek Sorek. Isinya udah kayak balon kempes, tangan udah geber-geber. Perut udah banyak kantong HP-nya. Iya, Pak. Tapi kerjaannya masih senang melacurkan diri. Emang ada, makanya dijelaskan dalam kitab. Makanya dulu punten dulu saya cerita dulu. Ya, yang namanya praktek prostitusi dari zaman Nabi Adam sejak putranya ya si Kabil ya membunuh adanya Habil sampai akhir zaman, yang namanya tempat perbuatan maksiat nggak akan selesai sampai dunia kiamat. Contohnya, maaf, dulu dengan sekarang ada cuman bedanya kalau sekarang difasilitasi teknologi. Dulu orang kepengen, maaf, mau melacur, siapa yang nggak kenal Keramat Tunggak? Tanjung Priok, orang yang kepengen melacurkan diri, mencari wanita nakal, pemuas nafsu setan, maka itu ada yang namanya dulu Keramat Tunggak. Siapa yang nggak kenal Keramat Tunggak Tanjung Priok? Sekarang sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center, alhamdulillah. Siapa yang nggak kenal itu Komplek Malpinas yang ada di Cibitung, ini apa alamat bener? Belusukan. Sekarang sudah menjadi rumah sakit kabupaten daerah. Siapa yang nggak kenal Gang Saritem di Bandung? Ya. Nah ini Bu, di Gang Doli di Surabaya, yang sini lagi baca Quran, yang sini lagi ngedugem. Dulu itu Ibu, sekarang alhamdulillah sudah berubah fungsinya menjadi Islamic Center. Tetapi perbuatan maksiat melacur masih. Cuma sekarang difasilitasi oleh teknologi. Kalau dulu Ibu cari makan malam-malam kudu keluar rumah. Sekarang cari makan gak usah, tinggal main jari aja, nanti datang GoFood. Iya Pak, iya. Dulu kan kalau lapar malam-malam harus keluar rumah nyari. Ya. Sekarang enggak, tinggal main apa, buka aplikasi. Nasi ayam, tahu tempe, satu paket 50.000, mahal-mahal, set. Tinggal jari aja main set. Ini. Ya, termasuk juga sekarang apa? Makanya ada sekarang prostitusi online. Tinggal milih dah, yang rambut merah, hidung merah, bibir merah, kencan sekian puluh juta. Ah, bosen ini mah, pengen ganti rambut hitam apa, hidung hitam. Sekali, ini mah mahal, yang murah meriah 20.000 dapat. No, pinggir Kalimalang pakai ono Bu ya, kayak daun pisang gorolong. Sekarang apa sih yang nggak bisa? Bahkan dulu orang main judi, kumpul, dirazia sama polisi. Sekarang nggak, judinya di dalam kamar. Judinya dibawa ke kamar, hanya main jari, judi slot. Makanya nggak tahu mobilnya habis. Ya, motornya habis. Kenapa? Ya, karena itu permainan judi. Sekarang kan ada judi online. Apa sih? Kemaksiatan sampai dunia akhir zaman nggak pernah berhenti. Cuman caranya sekarang difasilitasi oleh teknologi. Udah tua, Bu, punten, bukan saya nakut-nakutin. Kalau umur udah 40 tahun kudu siap-siap siapin bekal. Ibarat lapar merah apa? Ibarat
Lah apa ibu ya, rambu-rambu lalu lintas udah lampu kuning. Kalau lampu kuning apa bu? Bentar lagi lampu merah, iya kan? Sebelum lampu merah jalan lampu koneng heula kuning. Artinya hati-hati, bentar lagi lampu merah. Kalau udah umur 40 tahun, udah siap-siap nyiapin bekal. Jangan begini, puas-puasin masa muda, kolot tinggal tobat. Nah, ari mending nepi ka kolot kalau mati. Ya, apa malaikat Israel menyebutnya nggak pakai perasaan. Mana ada malaikat hijau nyebut apa nyawa kita pakai perasaan? Kalau pakai perasaan yang muda, anak kecil-kecil jangan dulu tah. Nebe nenek duluan. Yang sakit bolak-balik rumah sakit, no duluan. Yang masih muda, yang anaknya kecil-kecil, yang belum punya mantu, yang belum punya cucu, jangan. Nenek-nenek be duluan nama aki-aki udah nggak ada tanggung jawabnya. Kata malaikatnya kagak. Mau yang tua, mau yang muda, yang punya anak kecil. Kenapa? Saya punya encang nih, bu. Orang betul bilang encang. Kalau orang Jawa bilang bu de ya. Ya. Besok hari Minggunya nih bisa cerita hari Minggu dia mau dapat apa menerima besan. Malam Minggu itu di rumah rame. Kenapa besok mau datang besan? Malum besan di BCL Cikarang Lemah Abang besan. Enggak 2 mobil, 17 RT. Ya, Ibu. Iya di sini mah Ibu ya. Emang udah tradisi. Tradisi Ibu, ya. 17 RT besan sampai 2 rintakan, teh Ibu 2 rintakan, 2 gelombang. 2 rit. Paling dikit 200 orang. Ya. Besok nerima besan, malam siang punya rumah bilang gini, "Ngapa ya gua pada dingin? Pada enek kayak gini," kata yang pada di dapur nih lagi sibuk masak. "Kali lu masuk angin, lu kerokin ngapa?" Ini maaf Ibu pakai bahasa Betawi. Dikerok. Ya, orang sini kan begitu Ibu, biarpun makan apa, minum obat apa, kalau belum cap duit 500 perak belum bangun. Duit gopean saya bilang. Dikerokin kenapa nih orang dikerokin enggak iya cek Sunda. Diem aja. Pas diangkatnya udah innalillahi. Udah yang di dapur panik besok gimana, besan iya, yang punya rumah meninggal. Ibu nggak bisa kita bayangin. Kayak apa itu? Paniknya, bingungnya. Kenapa yang punya rumah besok nerima besan malah jadi mayat? Akhirnya pagi-pagi jam 6, ya janur kuning iya, iya bendera kuning iya. Itu apa besan datang pada melongo yang punya rumahnya maut. Akhirnya tuh pengantin Ibu nikah di samping jenazah emaknya karena akan nikah jam 7. Beres akan nikah baru menyigrakan jenazah. Coba Ibu. Berarti kan malaikat hijau nggak punya perasaan. Ngambil nyawa orang-orang besok ngapa? Udah beres kriaan, udah bayar, udah ngitung duit undangan. Iya, besok kasihan. Ya, bila beres udah bayar tukang kerja, ya, pengapa besannya udah beres. Mana ada hiburannya gambus, ya udah mau gimana lagi, udah dibayar semua. Nah makanya inilah Ibu, ya. Jadi kalau kita, kenapa? Kita kalau lihat umur Nabi Muhammad, berapa sih umur Nabi Muhammad wafat? 63. Berarti kita dari Nabi aja 63, apalagi kita umatnya. Kalaupun ada umat Nabi Muhammad umurnya sampai 70, 80, itu bonus, Bu. Nabi Muhammad aja umurnya cuma 63, berarti kita umatnya. Makanya umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Makanya kalau kita udah umur 40 tahun, siap-siap buat bekal pulang. Karena kita bakal pulang. Kemana? Ke kampung akhirat namanya. Kampung akhirat itu di mana? Jauh-jauhnya segimana? Jauh. Jauh. Kalau Cikarang, Jawa Timur, Surabaya, jauhnya 800 kilo. Kita bisa hitung ongkos bekalnya. Cikarang apa Bu ya, Kalimantan masih kita bisa hitung pesawat sekian. Nah kalau kita alam dunia, alam akhirat, berapa bekal yang harus kita siapkan? Bekalnya seumur hidup. Berarti kalau Ibu sore hari ini duduk di sini taklim, lagi mempersiapkan bekal buat pulang. Kenapa? Kalau nanti kita kehabisan bekal, perjalanan menuju akhirat belum nyampe akhirat udah habis, nggak ada yang minjemin amal. Jangankan tetangga, suami aja masa bodoh, anak masa bodoh. Ya, maka disitulah nafsi, eluh, gua itu kalau bahasa Betawinya. Ya, nafsi. Makanya ya jangan ngikutin nafsu. Kenapa nafsu ada 3? Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah,
ada nafsul ammarati bisu. Jadi nafsu dibagi 3. Apa sih nafsu? Kalau bahasa kita keinginan. Ibu punya keinginan kan? Itu kalau bahasa Arab namanya nafsu. Makanya kalau ibu lagi nggak kepengen makan, nggak nafsu. Iya apa ya ibu? Nafsu itu apa? Nggak kepengen, nggak selera. Makanya nafsu itu keinginan dibagi 3. Ada nafsul mutmainah, nafsul lawamah, nafsul ammarati bisu. Nafsul mutmainah keinginan yang membawa kepada kebaikan. Contohnya, ntar sore mau ngaji ke Darul Muttaqin. Ya, itu namanya keinginan yang membawa kepada kebaikan. Nanti punya milik rezeki tabungan banyak, mau umroh, namanya nafsul mutmainah. Ya, besok kalau dapat rezeki kepengen ya sedekah anak yatim. Ya. Dharma apa? Besok ada hari Senin ada acara Maulid, besok kepengen hadir Maulid. Itu namanya keinginan yang membawa kebaikan, namanya nafsul mutmainnah. Ada lagi nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Awalnya bagus tapi di perjalanan dia ganti haluan. Kata bahasa Betawi bilang teor, ganti apa Bu teor? Tahu nggak Bu teor? Nih, saya jelaskan ya Bu ya. Ibu mau pergi hadir Maulid. Di perjalanan Bu mau kemana? Hadir Maulid. Mendingan ke SGC yuk. Iya, itu kalau bahasa Betawi itu teor Ibu. Ya, mendingan kita ke SGC. Enggak udah ke SGC, ntar angkotnya dibayar, ntar gratisin baso. Ya dah, nggak jadi dah hadirnya, kita ke SGC aja. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Awalnya bagus, tapi dia pimpan, nggak jejeg. Ya, ini kan ada orang yang kayak gitu Ibu. Pertama perginya bagus, niatnya pergi hadir, perjalanan ketemu teman, diajakin SGC, malah belok ke SGC. Nggak lama ini sebentar. Tenang aja, nggak punya ongkos diongkosin. Nanti jajan dikasih, dibeliin bakso, digratisin. Akhirnya nggak jadi pergi ngaji, malah pergi ke SGC. Itu namanya nafsu lawamah. Ada lagi nafsul ammarati bisu. Apa? Keinginan yang membawa kejelekan seperti apa? Zina, mabuk, judi, ya, marah, gosip, sebelah sama orang, hina orang. Itu namanya keinginan yang membawa kejelekan. Makanya kembali kepada kajian pertama, orang yang tidak diampuni dosa dan tidak diperdulikan oleh Allah usia tua tapi masih senang zina. Nauzubillahi min dalik. Makanya ibu kan mati ada 2 macam. Ada mati husnul khotimah, ada mati. Kalau mati husnul khotimah, habis sholat meninggal, habis ngaji meninggal, pergi haji, pergi umroh meninggal, dari muda nggak pernah ibadah, udah menjelang usia tua rajin ibadahnya, namanya husnul khotimah. Sedangkan mati su'il khotimah, mati yang jelek, lagi zina, mati. Emang ada. Ibu ketika orang melakukan maksiat, iman tuh keluar. Kata siman, bung aing era malu gua. Diajakin zina itu iman keluar. Ketika orang zina iman keluar. Kenapa? Iman malu. Al-haya'u syubatu minal iman. Malu itu ciri daripada iman. Jadi ketika ada orang berbuat maksiat zina, iman keluar. Kenapa Ibu? Sekian tahun yang lalu saya baca sebuah tabloid, ya. Ini ada seorang laki-laki ingin mencari kepuasan syahwatnya. Dia mencari wanita pelacur. Ya, padahal usia sudah nggak muda lagi. Ya, akhirnya apa? Dapatkanlah ia wanita pelacur, ya. Dia kencan di sebuah hotel. Maklum yang namanya juga dalam, ya, Ibu punten ya, kalau orang yang namanya haram dengan halal kan beda. Kalau halal dan haram itu beda. Kenapa bedanya? Maaf Ibu, kalau halal kan diridhoi oleh Allah. Seperti maaf, waktu usia bertambah, ya. Sentuhan suami waktu pengantin baru sama sekarang beda apa sama? Beda. Iya Pak, iya Ibu. Ya, beda sama Bu Haji Yeti punten, ya, masih anom. Kiran guys boga incu Ibu, sinyal kuat, setrumnya udah turun, udah lobet. Disentuh tangan, ya biasa. Tapi kalau yang haram, masya Allah, deg. Ya, istri matanya kicep we depan suami, gua mau genit depan laki, laki ngapa mama teh cacingan emang. Pada bini teh pengen genit kicep dikatain cacingan.
Giliran orang di luar sana wanita nakal, emang bener cacingan dibilang genit. Isi mau genit jalannya kayak goyang itik. Kenal ibu itik? No, bebek. Bukan goyang entok. Kalau entok mah geblot, deblot. Itu mah gitu, tak ibu lincah. Abini teh gua mau genit depan laki goyang itik. Kata laki mama keremian ya. Punten ibu. Ya. Maaf. Kenapa? Bertambahnya usia rumah tangga semakin ada rasa bosen, rasa benci, rasa bete, rasa nggak suka. Iya Pak ya Bu? Ya. Punten. Kenapa? Karena cinta juga sudah berkurang. Karena cinta kan diiringi syahwat. Cinta itu dikiringi syahwat. Makanya ketika cintanya berkurang, kenapa berkurang? Karena tubuhnya udah nggak menarik lagi. Nyarik pipi enggeus kendor. Disenyumin, gigi udah pada ompong. Ya, lah iya Ibu. Ya. Kan yang namanya cinta itu kan diiringi syahwat. Kan makanya tuh kalau cinta sudah melekat, tai kotok asa coklat. Mana tai kotok, mana coklat, hidungnya lobet. Lain kalau cinta begitu. Pasangan kita kekurangannya lagi pengantin baru mau belum kelihatan. Padahal keras kepala alias merugul. Pasangan kita yang perempuan pada lemes. Lagi pengantin baru belum kelihatan. Begitu punya anak 3 ngapa? Bini gua lemes banget. Kata Sisi, ngapa suami saya keras kepala. Nah itulah Ibu, cinta sudah mulai berkurang. Makanya dalam Al-Quran kan sakinah mawadah baru warohmah. Cinta ada hilangnya. Kalau udah tua yang ada hanya sayang. Iya, cinta udah nggak ada Bu. Ya, yang sayang, saling titipkan badan. Suami, ibu ya, udah nggak ada duitnya, mana penyakitan, mana galak, gede ambek. Ini kita balik, karunya nggak punya emak bapak. Kata laki ini bini gua, udah jelek, mana lemes, mulutnya ember, ya. Kok surga apa kalau mau tidur bebalur autan, mending autan JPU. Kalau saya suruh pulang, siang nggak punya emak bapak, udah jadi saling titipkan badan. Makanya lagi muda kita besarin anak, udah tua mah jadi ngasuh anak. Berumah tangga udah tua jadi kayak sama temen. Saya temen nih Bu, ya. Inilah Ibu. Kalau udah pada sepuh, ngomong cucu, iya udah kayak sahabat. Iya itu Ibu, ya. Jadi udah kayak temen, ya. Kadang-kadang itulah saya bilang, ngapa saya kadang-kadang gini, jit, nah cucunya, nek, cucunya, nek. Ya itulah, ya. Artinya apa? Artinya apa? Mawadahnya sudah hilang, yang ada adalah warohmah. Nah ini punten, ini ada satu cerita, Ibu ya. Ada seorang laki-laki sudah umur, dia ingin memuaskan syahwatnya dengan wanita pelacur. Karena kepengen puas, akhirnya dia menggunakan obat apa Ibu? Perkasa. Obat perkasa, obat kuat. Kuat naon, pokok kuat. Akibat pengaruh obat kuat, detak jantung berdebar. Ya gini aja, Ibu duduk gini, santai. Terus Ibu lari, udah ke sono, balik lagi. Detak jantung kita beda. Ini detak, dek. Ibu lari, mulai agak kencang. Kaget, tambah kencang lagi. Ya, apalagi kalau ada berita yang bikin kaget, langsung keringet dingin keluar, gemeter tangan. Iya Pak ya Ibu. Ini si aki-aki udah umur, masih senang berzina, pengen memuaskan si perempuan pelacurnya, minum obat kuat. Akhirnya si perempuan ge sama enggeus karolot. Ya, juga sama pengen memuaskan pelanggannya. Akhirnya berlangsunglah zina karena sama-sama pakai obat apa penguat tadi. Akhirnya mati Ibu, kalau kecepatan tuh jantungnya putus. Ya, oleh petugas hotel, kenapa ini kamar sekian nggak keluar-keluar tamunya? Pakai kunci duplikat. Begitu dilihat, ya, penghuni kamar itu udah nggak ada. Dalam keadaan telanjang, tak ada selai benang, dalam keadaan bertumpuk, matinya su'ul khotimah. Kenapa? Ketika dicabut malaikat Israel, imannya lagi keluar. Kenapa? Karena iman gak mau diajak berbuat maksiat. Keluar, kata iman gua malu. Begitu malaikat Israel datang dicabut umurnya, berarti dia mati tidak bawa iman Islam. Nauzubillah. Ada lagi yang namanya mati sul khotimah. Ini orang kerjaannya ngadu ayam. Ini bukan cerita Ibu, memang ada. Ya. Ini ceritanya orang pulang ngadu ayam. Dulu kan judinya judi ngadu ayam, sabung ayam. Menang dia Ibu, pulang bawa ayam nih, ya sama motor. Ini Mbak, ini ayam, ini ayam. Ini setang motor. Ya.
Bawa ayam diginiin, ini bawa setang motor, karena di depan ada mobil BBM yang isi 8.000 liter. Itu kan 8 ton. Karena lama penuh, jalannya kan lama, dia salip. Ya. Dia salip, motor ditarik kenceng, gas. Akhirnya begitu pas tengah-tengah badan mobil tronton yang isi 8.000 liter, tiba-tiba anak domba loncat ke jalan, kaget, dia rem sekaligus, guling, orangnya masuk kolong mobil, kelindes. Si ayamnya terbang, padahal dia baru pulang habis main judi. Itu namanya mati.